Pemirsa, demi memberi rasa aman kepada masyarakat dalam memilih bahan pangan, baik makanan olahan maupun bahan makanan segar, maka tim keamanan pangan daerah ini langsung meninjau dan memeriksa beberapa sampel jajanan pasar yang dijual. Pada kesempatan ini, Bupati bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung juga berkesempatan untuk berbincang langsung kepada para pedagang. Keamanan pangan sendiri adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan, sehingga sangat tidak baik untuk dikonsumsi manusia. Pada kesempatan ini, tim keamanan pangan daerah juga langsung mengambil sampel untuk diperiksa secara langsung di tempat penjual jajanan pasar ini. Hasilnya, semua sampel dinyatakan bebas dari bahan kimia berbahaya. Kita terus sebenarnya secara rutin sebulan 3 kali kita keliling di kecamatan-kecamatan, pindah-pindah dengan tim yang lengkap itu tadi. Jadi diuji manakala di lapangan ditemukan indikasi makanan yang segar, buah-buahan, sayuran, itu kita langsung bawa ke laboratorium di Surabaya. Begitu juga yang olahan. Yang olahan pangan itu sebenarnya yang paling rawan itu kerupuk. Kerupuk itu hampir banyak kasus, utamanya pakai pewarna rodamin, sama pakai borak. Borak itu tujuannya untuk mengeriukkan itu, suaranya biar kriuk-kriuk gitu. Nah itu borak, perannya borak. Nah, borak ini di lapangan, di pasar, di masyarakat kita dikenalnya dengan garam bleng. Sehingga dianggapnya borak itu garam yang memang benar garam, tapi garam yang berbahaya bagi kesehatan. Gitu. Nah, kemudian yang paling berbahaya yang kedua formalin. Formalin itu kan sebenarnya untuk pengawet mayat, bukan untuk kita. Jadi itu yang membuat rasa kenyal-kenyal itu yang seperti mungkin ya di bakso, di apa itu, dan itu tidak bikin basi. Pada sidak kali ini, tim keamanan pangan daerah memeriksa 2 jenis makanan. Selain jenis makanan olahan, juga dilanjutkan untuk menyidak ke para penjual jenis makanan segar, yakni sayuran. Upaya Dinas Ketahanan Pangan dalam memeriksa bahan makanan berbahaya yang ada di wilayah Tulungagung ini rutin dilakukan 3 kali dalam 1 bulan. Seperti halnya dilakukan pemeriksaan di pasar ikan yang ada di bagian belakang Pasar Bandung.
Di pasar ikan ini, tim keamanan pangan daerah langsung mengambil sampel dari ikan segar dan cumi untuk dilakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan di pasar ikan ini, hasilnya semua ikan dan cumi yang diambil sampelnya dinyatakan bebas dari bahan kimia pengawet seperti formalin. Termasuk juga yang di ikan laut. Mbak tadi kan lihat di lapangan ya, di lapangan tadi kan ikannya dari Probolinggo, ada di situ Bondo. Lah itu kalau dibawa pakai es nggak apa-apa. Kalau yang sayuran biasanya banyak pakai pestisida. Utamanya sayuran dataran rendah. Jadi seperti kacang panjang, kobis, lombok itu sudah banyak kita kenal pakai itu. Pestisida tidak dilarang, yang dilarang itu dosisnya. Kemudian cara yang paling mudah, semua sayuran yang kita konsumsi segar itu seperti kobis, kacang panjang, lalapan itu Mbak, itu harusnya dicuci, semua jenis sayuran dicuci dengan air mengalir. Jadi jangan dicuci di baskom itu sama aja pestisida masih di situ. Kalau air mengalir kan terus larut dia turun ke bawah gitu loh. Itu yang disarankan. Yang kita sampaikan adalah kita turun ke lapangan dalam rangka tim pengawasan pangan daerah dan bentuknya kali ini adalah tim laboratorium waspadaan pangan, di mana memang kita ingin mencoba karena bahwa pangan itu adalah merupakan kebutuhan dasar yang sangat utama bagi masyarakat, bagi penduduk, mulai daripada anak-anak sekolah, keluarga dan orang tua perlu kita awasi di lapangan. Mengapa demikian? Kita harus melihat adanya perkembangan masa kini makanan yang terdiri daripada makanan olahan yang mengandung masalah unsur kimia ya, misalkan adanya borak, adanya formalin, kemudian adanya pewarna. Nah ini akan sangat erat berpengaruh terhadap makanan. Kalau sampai ini terjadi, maka akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan itu. Bisa menyebabkan kanker, ginjal, dan lain sebagainya penyakit itu. Oleh karena itu kita teliti dengan tim pengawasan pangan daerah, harapan kami nanti tidak dideteksi. Utamanya yang menjadi sasaran adalah pasar dulu, setelah pasar kita ke lembaga sekolah.